sebetulnya rumah subsidi itu enak atau tidak sih untuk ditempati? Jadi pokoknya boleh ditambahin kalau misalnya sudah 5 tahun Sudah tadi 5 tahun jalan. Langsung booking gitu? Langsung booking 4 unit buat anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Tudays, apa kabar semuanya hari ini? Dan kembali lagi di Free Talk Podcast Sabaran Bebas Cianjur Today. Tapi sebelum kamu tonton video ini, kami saranin kamu untuk menikmati video ini ditemani dengan cake and cookies yang enak dari Selaras Space, tempat cake and cookies terbaik di Cianjur. Kamu bisa pesan cake and cookiesnya langsung melalui GrabFood atau juga melalui Shopee, atau kamu bisa juga datang langsung ke outletnya di Jalan Kiai Haji Abdullah bin Nuh nomor 60 BLK. Pokoknya yang di samping Indomaret itu ya. Kamu bisa datang langsung karena ada banyak cookies dan juga cake yang enak dari Selaras Space seperti yang ada di depan kamu. Ada paket-paket yang bisa kamu nikmati. Kalau misalnya kamu pengen pesan dan pengen tahu apa saja produk-produk mereka, bisa langsung kepoin Instagramnya di @selaras.space atau juga kamu bisa hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Oke, Sobat Tudays, dan kita kembali lagi di obrolan kali ini mengenai investasi dan juga properti. Ya, seperti biasa kita selalu membahas mengenai apa sih enaknya punya rumah dan juga bagaimana caranya kita mendapatkan rumah. Nah, kali ini seperti biasa, sudah ada dua ahli yang suka ngobrol-ngobrol sama saya. Ada Bu Haja Laila. Halo Bu Haja, sehat? Ada juga Kak Syahnas. Sehat Kak Syahnas? Pada puasa ya? Insya Allah. Insya Allah, Alhamdulillah. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol sedikit Bu tentang mengenai rumah subsidi. Kemarin kan sebelumnya kita udah sempat bahas apa sih pentingnya punya rumah, kemudian gimana caranya kita untuk nge-planning supaya bisa punya rumah dan lain-lain. Yaitu alhamdulillah ternyata banyak atensi juga yang melihat video kita. Tapi kali ini muncul salah satu pertanyaan ke kita. Sebetulnya rumah subsidi itu enak atau tidak sih untuk ditempati? Nah, karena kan kalau di Puncak Manisnya kan rumah subsidi semua ya. Nah, itu ada muncul pertanyaan kayak gitu, Bu. Enak nggak sih? Karena kan kesannya katanya satu kumuh, kemudian sempit. Nah, karena tidak ada lahan yang enak katanya. Sehingga mereka mikir-mikir juga untuk kenyamanannya ke depannya seperti apa. Mangga, boleh dijawab dulu nih. Sebetulnya benar nggak sih untuk di tempat itu nyaman? Sebenarnya sih kalau apa sih yang mindsetnya mengatakan bahwa rumah subsidi itu sama dengan rumah kumuh, itu salah sekali. Sangat karena salah, pada kenyataannya dengan apa sih dengan luas 36 meter itu kita udah bisa punya 2 kamar, 1 ruang tamu, 1 kamar mandi sama 1 dapur. Yang setelah apa sih kalau kita misalnya dipasang kasur atau misalnya kursi yang minimalisnya maksudnya itu bisa sangat nyaman sekali. Jadi kalau misalnya kita dibayangkan lah kira-kira rumah subsidi ini senyaman apa? Mungkin Kak Sanas boleh ngobrol? Kira-kira menurut Kak Sanas yang pengalaman nih ya. Nyaman senyaman sekali apa ya? sih sebetulnya rumah subsidi itu? Kan rumah sendiri ya. Meskipun subsidi. Intinya sih Kak. Kalau subsidi di kita itu enggak seperti subsidi sih. Oh ya, karena sempat kita bahas juga ya soal kualitas bahannya, bangunannya dan lainnya ya. Karena kan kita itu tinggi bangunannya 3,5 meter ya, jadi emang meskipun ruangannya 36 meter itu nggak pengap, cukup luas gitu untuk di apa sih dikasih pernak-pernik semacamnya ya biar nyaman gitu, udah cukup bagus sih. Siap. Nah berarti kan ini kan tipenya 36 ya Bu hitungannya. Sebenarnya apa saja sih yang bisa dimaksimalkan untuk apa? Kalau misalnya kita ingin renov atau misalnya ingin menata ruang di tipe 36 rumah subsidi ini? Sebenarnya sih untuk 36 itu sendiri udah bisa apa sih udah bisa mengcover semua yang dibutuhkan untuk dibutuhkan sebuah pasangan ya. Misalnya dengan kamar utama 1 ruangan, nah 1 ruangan kamar lagi karena kita misalnya baru menikah belum punya anak, yang kamar yang kedua itu bisa kita pakai untuk apa sih namanya ya untuk musola atau misalnya bisa dipakai untuk apa ruang khusus ruang kerja misalnya ya ruang kerja sama ruang untuk berdandan misalnya gitu. Terus misalnya yang ruang tamu juga itu bisa di sekalian sama ruang buat santai ya, buat nonton TV atau apa juga itu bisa, soalnya cukup luas. Dapur juga bisa sekalian sama buat meja makan ya. Kalau misalnya ya sebenarnya sih kan rumah subsidi itu sendiri untuk jangka di bawah 5 tahun ya masih memang nggak boleh ada ruang apa sih nggak boleh menambah ruangan. Tapi tidak boleh direnovasi maksudnya? Direnovasi sih boleh, cuma untuk hal-hal yang kecil ya kayak misalnya ada perbaikan interior, misalnya kita mau merubah kamar nih nggak ukuran segini itu masih bisa. Itu masih boleh ya? Bisa digeser-geser lah, dapurnya nggak mau pasti di sini, dapur pindah digeser-geser itu sih masih memungkinkan, masih bisa, itu nggak masalah. Terus misalnya untuk depannya juga
meskipun rumah subsidi memang sih peraturannya agak ketat ya. Cuma untuk di depan kalau misalnya kita mau pasang pagar atau kanopi itu bisa. Itu masih bisa. Iya berarti untuk apa ya perubahan-perubahan minor mah masih boleh ya Bu. Masih Kalau misalnya boleh perubahan itu. mayor kayak misalnya diganti jadi 2 lantai itu mah nggak boleh Nah berarti. itu sebenarnya sih peraturan ada di peraturan perundang-undangannya ya, itu di 5 tahun jalan itu udah bisa. Oke, jadi ada jangka waktu dulu berarti ya Bu ya nungguin. Cuma ada syarat mutlaknya juga sih. Jadi kita itu bayar cicilan ke banknya, angsuran ke banknya harus lancar. Baru Nah, boleh. Kalau misalnya kita setiap bulan lancar di tahun kelima, nah kita misalnya ada uang lebih, kita bisa gitu menambah ruangan. Karena kan untuk 5 tahun ke depan kita kan pasti punya momongan. Iya, betul, mungkin betul, ada 1 atau mungkin 2. Nambah udah keluarga otomatis kan nambah butuh ruangan juga gitu. Gak mungkin di yang luas 36 itu. Oke. Makanya pemerintah di tahun kelima itu boleh boleh dibikin kamar di atas, di 2 lantai. Boleh juga misalnya kalau ada tanah lebih di depan, kan kita yang dibikin bangunan 36 meter, otomatis kan ada 30 meter di depan ya. Oh iya, itu soalnya masih kan 3666 ya itu tipenya di sana. yang tanah yang 30 meter yang di depan bisa kita pakai buat kamar atau bisa ruang tamunya pindah ke depan. Nah, jadi pokoknya gitu. boleh ditambahin kalau misalnya sudah 5 tahun Sudah tadi ya 5 di rumah tahun Bang. jalan. Nah, kalau misalnya sebelum itu Bu, berarti kan untuk memaksimalkannya kira-kira ada perubahan apa saja yang bisa kita pakai? Misalnya tadi pasang kanopi atau apalagi nih biar untuk ada kenyamanan yang enak. Teralis sih. Teralis, oke. Untuk keamanan sih kita pasang teralis. Kita sarankan untuk pertama-tama sih mungkin pasang teralis dulu biar safe ya. Kita kan juga nggak mungkin 24 jam stay at home. Kita ada keluarnya. Nah kita untuk keamanan ya kita pakai teralis gitu. Teralis. Terus misalnya pagar ya buat kenyamanan sih pakai pagar. Di depannya sih masih pagar sama kanopi boleh, cuma pagarnya pun nggak boleh full tinggi pakai tembokan, paling pagar yang minimalis aja. Yang minimalis, jadi pokoknya harus serba minimalis Serba lah ya. minimalis. Tapi kan emang biasanya yang minimalis itu enak buat dipandang Iya. juga ya Bu ya. Karena kan Iya betul. lagian kan nggak Ini jawaban ibu-ibu sekali loh ya, jadi biar gak capek beres-beres kan. Lagian kan nggak boleh ini juga kan kita bicara rumah subsidi ya. Rumah subsidi kan apa sih konotasi untuk kalangan masyarakat berpenghasilan rendah. Nggak mungkin kan pada kenyataannya itu rumahnya itu apa sih pagarnya itu seperti mewah gitu terus dibikin namanya ya dibikin lux gitu nggak mungkin kan. Soalnya kan pemerintah istilahnya kan adanya rumah subsidi itu untuk mengkapal orang yang berpenghasilan rendah itu jangan sampai disalahgunakan sama yang orang yang mampu terus dia membeli rumah subsidi terus dibikin wah gitu kan. Ya makanya kenapa ada peraturan-peraturan dan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah tadi ya Bu ya untuk mengatasi hal itu tersebut. Oke. Tapi kalau misalnya soal ini di listrik sendiri Bu, kalau boleh tahu di Gria Puncak Manis itu untuk instalasi listriknya seperti apa nih? Kalau kita itu pakai 1300 watt. 1300 watt ya. Itu bisa terbilang besar lah ya sebetulnya. Ya sebenarnya sih kalau itunya sih bisa 900 ya. Cuma kan kita daripada kita misalnya suatu hari harus naikin lagi, mending kita udah kasih 1300 dari segitu awal. Ya, biar awal. Ya. Dan termasuk dengar-dengar katanya Bu kalau misalnya beli di Puncak Manis itu sudah disediakan dulu tokennya ya? Iya, kita free token itu 150.000 dari 150.000 di awal ya free token. Oke. Jadi begitu ngisi udah tinggal menikmati Tinggal aja. pakai aja, Itu kan 150 bisa 1 bulanan Iya, ya. 1 bulan lebih Lebih, malah. Saya aja misalnya kalau di rumah itu kan untuk saldo segitu ya, saldo Iya. token segitu sama bisa 2 bulan. 1 bulan lebih lah, nggak 1 sampai 2 bulan bulan lebih. banget untuk pemakaian normal di rumah. Lagian kalau misalnya di rumah kita ngapain sih? Paling Iya. cuma nonton TV, nyuci, paling kalau misalnya pakai mesin cuci Iya. kan atau apalagi jadi nggak terlalu besar lah lumayan ya. Lagian kan kita juga di rumah nggak 24 jam kan Ya, itu. ada waktu ketika siang di luar otomatis kan itu nggak dipakai. Iya, betul. Nah, jadi misalnya 150.000 itu ya udah cukup besar lah. Iya, bisa dan sampai ini salah satu keuntungan sebetulnya kalau misalnya kita ngambil rumah di Gria Puncak Manis tadi ya, udah disediain tokennya cuy gitu ya. Jadi nggak cuma dikasih apa? Kunci aja. Kunci aja sama meteran kosong enggak Iya, ya, udah enggak. dikasih itu bonus 150.000. Nah, itu salah satu keuntungan di sana. Nah, termasuk untuk pemilihan interior nih, misalnya nih dari pengalaman Bu Haji sama dengan Kak Syahnas misalnya ini untuk pemilihan interior yang enak dan pas untuk di rumah tipe 36 ini seperti apa biasanya mengambilnya? Kalau itu kayaknya Bu Sana, Kak Sana yang Iya. tahu. Oke. Dia kan Karena udah yang paling pengalaman ya. pengalaman. Gimana Kak Syahnas kalau untuk di Kak Syahnas sendiri aja pribadi misalnya pengalaman itu untuk biar enak-enak di Memaksimalkan Iya, ya, memaksimalkan ruangan. 3,5. Iya. Jadi kalau misalnya pakai sofa bed Sofa beda aja kayaknya ya. Di ruang tamu dulu, kita ke ruang tamu dulu ya. Kita ke ruang tamu dulu. digelar karpet aja
digelar karpet aja. Sofa bed paling sama karpet sama meja TV aja. TV kan ditaruh di dinding ya. Jadi kalau enaknya kalau TV mending ditaruh di dinding ya gitu aja. ya, di dinding taruh pajangnya. Itu kan meminimalis. Ya, jadi bisa mengurangi ruang juga berarti ya. Biasanya kalau di rumah-rumah biasa kan ada kasih besar. Oh iya betul Lemari, betul ya. betul betul. Nggak ada sih. Jadi sebisa mungkin kalau di ruang Minimalis aja. Terus Perabot juga mungkin nggak banyak ya, perabot kayak yang apa sih aksesoris kayak gitu juga nggak terlalu banyak dipasang-pasang. Jadi pokoknya kalau untuk di ruang tamu sebisa mungkin hindari lemari besar berarti ya. Lemari Biar besar. meja TV yang tipis. oh iya yang kecil. Kalau misalnya mau pakai meja TV itu ya. Ya pokoknya biar ruangan kelihatan lebih luas lagi ya. Nah, kalau untuk kamar gimana nih? Kasurnya harus yang seperti apa? Nomor satu berarti kasur itu pasti. 180 ya ukurannya. Berarti untuk kamar utama bisa pakai kasur yang ukuran nomor 1 Yang king size ya berarti king ya. size. Terus lemari satu sama meja rias juga masuk sih. Cuman yang ditempel gitu kan sekarang. Oh iya. Kalau yang di Kasanas itu custom atau beli sendiri itu waktu itu? Oh, ya maksudnya udah ada di toko dan lain-lain ya. Tapi kalau misalnya di custom juga bisa ya itu Bisa, ya. mungkin lebih pas di custom ya. Iya, Jadi iya. kita Jadi kan bisa menyesuaikan ruangan bisa juga menyesuaikan ya? ruangan. Oke. Kalau itu kan yang di ruang Di ruang tidur ya, di ruang kasur. Kalau untuk dapur nih, nah kemarin kan kita sempat lihat dapur di sana, ternyata kan sudah disediakan meja untuk ini juga, tempat cuci juga. Nah, enaknya nih kalau misalnya dibikin dapur, digimanain nih kalau untuk tipe 36 di sana? Bikin minibar sih. Iya, Minibar- kita itu minibar kayak gimana? ruangan dapur tuh 2,5 meter ya, ruangnya 2,5 meter berarti kali 3 meter. Memang yang kita bangun itu kan bak cuci piring sama meja Iya, kompor. sama meja kompor. Nah itu kalau misalnya kita bikin minibar ya, kayak minibar jadi tembus ke ruang tamu gitu, ruang tamunya di los, kita bikin meja minibar gitu. Itu bisa memaksimalkan ya fungsi itu kan, jadi meja gak usah ada meja makan lagi gitu kan. Gitu. Ini bikin jadi istilahnya mah kalau misalnya dari dapur itu sama ke ruangan ke ruang sebelahnya tamu itu dijebol dulu ya. Ya dijebol, nanti berapa meter gitu buat minibar. Tapi keren. Jadi kan dari dapur masak juga bisa lihat-lihatan orang yang ada di ruang tamu gitu, bisa sambil ngintip-ngintip yang nonton TV. Iya, tapi kalau misalnya pas bulan puasa mah bahaya, Bu. Bahaya itu. Lagi masak di depan kita langsung lapar. bikin kita ngiler di sana. Iya. Oke. Tapi kalau misalnya ini Bu, untuk ngerombak si rumah itu sendiri, kira-kira berapa lama sih kita bisa iniin prosesnya? Mungkin dari awal misalnya kita nerima di rumah, pengen diginiin konsepnya, itu langsung juga sebenarnya bisa sih ya? gini, kalau misalnya kita udah AJB ya udah AJB kan ada di situ ada serah terima kunci dari developer ke pemilik masing-masing ya. Nanti setelah itu rumah bebas mau direnov seperti apa, cuma kan tadi ada apa sih ada aturan-aturannya, renovnya harus seperti apa. Ya renov kecil-kecilan kayak misalnya mau kita bikin apa sih yang tadi dapur diselesain, dapur terus tadi. di dapur sama bikin Ya kalau itu mah pagar. masih bisa lah ya, langsung Iya, juga itu mah ya. langsung. Untuk Terus- menyesuaikan. Oke. Terus juga kan Sorry ini saya juga pertanyaan, misalkan itu kan masih ada lahan tuh ya di depan. iya. Kalau misalnya kita bikin taman, misalnya kayak dibikinin kolam ikan atau itu Bisa, masih boleh ya? Boleh. Masih boleh. Enak kan ya? iya dibikin gitu. Lagian kan di Geklong itu tanahnya bagus ya, Iya, itu nah bagus itu. banget kalau misalnya kita bikin taman-taman, kolam ikan, airnya jernih. Iya, taman bagus, air jenis, udara sejuk. Ah, Itu sih bener. keunggulannya di Kedai Puncak Manis tadi ya. Iya. Kering juga nanti. Oke. Nah, selanjutnya nih Bu, untuk tadi kan kita sudah bahas masalah interior dan lain-lainnya di sana. Apakah obrolan seperti ini apakah juga akan misalnya bisa dimasukin dalam konsultasi juga, misalnya ketika pengen ngambil rumah di Gria Puncak Manis seperti ini? Bisa. Jadi kasih saran lah gitu ya berarti untuk Insya Allah sih kalau kita open minded ya, jadi kalau misalnya yang konsumen ya nih, misalnya konsumen mau udah selesai akad, kita kasih masukan, misalnya mau langsung direnov atau misalnya mau gimana. Nah kalau direnov juga nanti kita kasih masukan, ini bagusnya diginiin gitu, karena lahannya seperti ini. Nah kita sarankan buat seperti ini gitu, kalau misalnya mau renov kecil. Terus kan di kita juga nih ada plusnya nih, kalau misalnya ada retensi ya kayak gitu, jaminan. Nah kalau misalnya kita setelah akad
kita kan harus yang si konsumen harus lihat rumahnya dulu. Nah, kalau misalnya ada kerusakan kecil-kecil itu kita langsung cover. Oke. Jadi itu udah dibebankan sama developer kapal-kapal yang setelah akad 1 bulan setelah akad. Oke, jadi misalnya ada kerusakan minor dikit ya, langsung itu langsung di cover ya. Bukan mereka yang harus ngelain ya. Kalau misalnya begitu retak-retak atau misalnya airnya begitu mau dinyalain airnya nggak keluar atau misalnya saluran paralnya ada masalah itu kita yang cover, kita langsung beresin. Oke, berarti ada apa sih namanya? Ya, asuransi lagi ya. Asuransi aja gitu. Pokoknya mah dijamin intinya sama developer di sana kalau misalnya ada kerusakan minor setelah akad, tadi, 1 bulan setelah akad. Kalau misalnya 1 bulan ada komplain dan lain itu bisa langsung di cover intinya ya Bu. Oke. Kalau misalnya nih nggak langsung ditinggalin juga, yang penting pas begitu setelah terima kunci dia lihat dulu kondisi rumah seperti apa, ada kerusakan atau apapun langsung kita benerin. Setelah itu udah dilihat lagi udah gak ada masalah, ya udah gitu. Nggak apa sih ya, kalau misalnya dia komplain suatu hari setelah dari 1 bulan itu berarti kita nggak tanggepin. Oh iya Bu, ada pertanyaan juga sebetulnya yang masuk nih. Kalau untuk rumah subsidi sendiri, misalkan orang kadang-kadang yang misalnya ibu rumah tangga dia kan pengen dagang kecil-kecilan gitu. Kalau seandainya si space yang di depannya dibikin warung atau dibikin kios kecil gitu, itu masih boleh atau gimana tuh Bu? Boleh itu. Boleh ya kalau untuk bikin kios kayak kecil? bikin kios seperti itu sih boleh, cuma kembali lagi bangunannya nggak boleh paten. Jangan permanen intinya. Jangan permanen ya, jadi jangan pakai tembok atau pakai apa sih kayak menambah ruangan baru jangan. Kecuali yang tadi setelah 5 tahun setelah itu 5 ya. tahun itu juga kalau angsurannya lancar. Iya. Berarti catatannya angsuran lancar aja. Lancar. Cicilan kalau nggak lancar nanti bang. Iya. Kan kadang-kadang gini sebenarnya itu gambling ya. Jadi kalau misalnya kita lancar angsuran, otomatis kan bank nggak bakal survei ke kita kan gitu. Nah kalau misalnya kita udah renov, terus kita angsuran nggak lancar, kan otomatis bank datang kan ke perumahan lah. Ini udah direnov sedemikian rupa, ketahuan kan gitu. Itu yang emang jadi kendala. Ya pokoknya kalau misalnya lancar mah ya udah aman, lancar. Iya, lancar. Kalau macet-macet kan mereka juga mikir ada apa nih orang kan mau dikemarin. Oke, siap. Tapi di situ gambaran udah dapat lah saya juga kalau untuk gitu. Siap. Tapi Bu, kalau untuk angsurannya sendiri di Puncak Manis berubah nggak sih atau masih segitu? Enggak. Untuk sementara sih harga rumah masih sama, masih 150.500.000. Soal ya cicilan angsuran masih sama, kecuali kalau misalnya biasanya kan pemerintah itu setiap tahunnya ada kenaikan harga. Kalau nggak salah di angka 160 jutaan untuk pertengahan tahun ini mungkin pertengahan ada kenaikan. Tahun sekarang. Berarti kalau misalnya mau harga normal sekarang harus sekarang ya Bu? Secepatnya. Oke, nah ini iya, catatan buat kamu yang pengen ngambil rumah ya, sekali lagi ingat setiap tahun harga naik ya Bu ya. Makanya kalau misalnya pengen dapat harga murah sekarang waktunya, jangan dinanti-nanti. Kalaupun misalnya pengen sekarang atau misalnya pengen nanti belum tentu ya Bu, unitnya masih ada ya Bu ya. Alhamdulillah sekarang juga kita lagi bikin unit baru, 14 unit sih ya. Itu udah 8 unit yang sold. Berarti tinggal setengahnya lagi dong kalau gitu ya. Waduh gila nih, setengahnya lagi loh kawan-kawan ya. Jadi harus cepat. Harus cepat aja langsung datang ke. Masih gratis DP. Nah, iya masih ya? Masih gratis DP. Sorry, untuk gratis DP-nya itu sampai kapan kalau aku boleh tahu? Tergantung ini sih ya. Tergantung kebijakan nanti ya. Tergantung kebijakan. Nanti kalau misalnya ada perubahan promosi atau misalnya lain, nanti ada lagi pemberitahuannya. Iya, tapi insya Allah sih untuk di Gekpro mungkin kita pre DP-nya ya mungkinnya agak lama sih waktunya gitu. Tapi untuk di Cibolang sama di Nagrak kayaknya itu nggak berlaku. Oke. Iya. Yang di Nagrak itu yang coming soon itu ya berarti ya Bu ya? Iya, coming soon. Aku kayaknya bakal booking satu kalau di Nagrak. Boleh. Ditunggu. Pokoknya kasih tahu. Pokoknya langsung kasih tahu aja kalau yang di Nagrak, karena emang udah ada planning Bu. Kalau misalnya kan kemarin sempat Ibu sempat menceritakan kita akan buka juga di Nagrak. Saya langsung ngobrol sama keluarga sama istri kan. Kalau Nagrak ambil langsung. Oke, siap. Pokoknya tunggu. Berarti saya udah booking satu, kawan-kawan juga harus cepat-cepat booking ya. Siap. Ini waktu juga sudah mau maju ke sore Ibu. Terima kasih untuk obrolannya ya dan lain-lainnya. Ini sebenarnya obrolan singkat tapi juga padat ya dan jelas gitu. Bagaimana caranya kita menata ruangnya, termasuk juga gimana teknik dan juga tips untuk merenovasi rumah subsidi ya, supaya tidak menyalahi aturan tadi ya. Nyaman tapi tidak menyalahi aturan. Nah itu nyaman tadi. Jadi kalau misalnya kamu punya mindset bahwa rumah subsidi itu sempit, kumuh dan lain-lain, salah besar ya, hapus Rasa komersil. Nah itu kita makanya rumah subsidi rasa komersil. Jangan sih selama ini. Iya. Oke, jadi kalau misalnya masih belum percaya, mending datang langsung aja ya Bu ya, biar lihat langsung nih loh rumahnya kayak gini gitu kan. Kemarin ada cerita gini nih, Iya, gimana? ada yang nelpon, ada udah beli rumah nih udah akad, dia nelpon temennya,
Oke. Pak ini saya udah ini rumah ya, terus kalau misalnya ini mau apa namanya mau syukuran, nah rumahnya apa mau subsidi? Maksudnya mah kayak kandang buat binatang. Oh, ada yang ngomong gitu, Dia Bu? langsung pikirannya rumah subsidi rumah kayak rumah murah terus seperti itulah gitu. Tapi pas dia datang ke lokasi dia kaget. Kalau rumah subsidi kayak gini Oke, gitu, kayak oke. rasa klaster gitu. Kayak iya, aku kayaknya curiganya itu dia tuh kayaknya korban deh, maksudnya ada dari Ya, developer mungkin yang gitu. kurang bagus gitu Ya. ya. Tapi kalau dari PT Barokah mah kayaknya wah Insya Allah. amanah lah Bu ya dan bagus Iya. ya. Oh dia langsung booking gitu. Langsung booking 4 unit buat anak-anaknya. Gila, wah keren. Ya artinya kan kepercayaan konsumen itu sudah sangat tinggi lah Iya. terhadap Gria Puncak Manis khususnya di PT Barokah Jaya itu ya Bu ya. Jadi jangan dulu ngejudge rumah subsidi itu rumah kumuh, rumah seperti kandang binatang. Tapi datang dulu, Iya. buktikan dulu gitu. Apalagi kalau di Gria Puncak Manis, insya Allah puas lah Oke, gitu. oke. Apalagi kalau misalnya diatur, ditata dengan Iya, baik juga ya Bu ya, makin nyaman lagi. makin nyaman lagi. Siap, sekali lagi Bu terima kasih untuk obrolannya. Kak Sama-sama. Sahnas juga terima kasih Ya. untuk obrolannya. Nanti kita ngobrol lebih panjang lagi di episode-episode selanjutnya. Dan mudah-mudahan sukses terus untuk Gria Puncak Manis juga PT Barokah Barokah Jaya Ciranjang Mutaki. Oke. Itu dia tadi kawan-kawan tentang obrolan kita di Free Talk kali ini. Kalau misalnya kamu masih punya pertanyaan, tentunya kamu bisa juga DM ke akun Instagram kita atau juga bisa langsung ya Bu ya Ke Gria Puncak Instagram Gria Manis. Puncak Manis atau juga nanti lihat aja update-updatean tentang story kita, tentang berita-berita di cianjurtoday.com. Dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Share juga video ini supaya kamu bisa tahu informasi dan juga tips-tips yang menarik mengenai properti dan juga perumahan khususnya di Gria Puncak Manis. Untuk itu saya Aryo Rosmana undur pamit, sampai jumpa di video kita selanjutnya dan tentunya update selalu berita dan informasi di www.cianjurtoday.com. Akhirnya saya undur pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.